Pelatih baru Timnas Indonesia langsung panggil beberapa pemain keturunan baru untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda di Piala Asia 2027 mendatang. Benarkah Timnas Indonesia akan melawan Timnas Portugal di ajang FIFA Series 2026 ini di Jakarta? Karir Maes Hilgers di Belanda kini mulai ada kabar baik setelah sebelumnya disebut berseteru dengan FC Twente. Media Vietnam kini tutup tahun 2025 ini dengan ejekan maut untuk Timnas Indonesia hingga menyebut tahun kegagalan skuad Garuda. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Sosok John Herdman kini disebut-sebut akan memanggil beberapa pemain keturunan tambahan ke Timnas Indonesia demi mencapai target lolos ke babak perempat final Piala Asia 2027 nanti. Ya, pelatih asal Inggris, yaitu John Herdman, kini disebut tinggal menunggu waktu untuk diresmikan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Menurut media Kanada yaitu Waking the Red, John Herdman mendapat bayaran 671 juta per bulan dari PSSI. Selain itu, John Herdman ditargetkan bisa meloloskan Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027. John Herdman segera dijadwalkan memulai persiapan menuju Piala Asia 2027 dengan target jelas dari PSSI untuk menembus babak perempat final, tulis Waking the Red. Ya, demi bisa menuntaskan target di atas, pertanyaannya, apakah John Herdman sudah cukup dengan komposisi pemain Timnas Indonesia saat ini? Ya, disinyalir, pelatih asal Inggris tersebut membutuhkan tambahan pemain berkualitas. Menurut penelusuran Okezone, ada 12 pemain keturunan di luar negeri yang dapat didekati PSSI untuk diproses menjadi warga negara Indonesia. Jika pemain-pemain ini berhasil didapatkan, maka Timnas Indonesia diprediksi tidak hanya lolos ke babak perempat final Piala Asia 2027, akan tetapi juga berpeluang melaju ke Piala Dunia 2030 nanti. Kemudian, sebanyak 12 pemain yang dimaksud di atas adalah diantaranya. Yang pertama, ada Danny van den Heuvel berposisi kiper dari klub Brugge. Yang kedua, ada nama Jensen Silt yang berposisi bek tengah dari klub Wolfsburg. Yang ketiga, ada Pascal Struijk juga berposisi bek tengah dari klub Leeds United. Yang keempat, ada Daijiro Cherino berposisi bek tengah juga dari Almeria. Yang kelima, ada Tristan Guijer berposisi full bek kanan dari klub PEC Svala. Yang keenam, ada Lorin Ulrich berposisi gelandang dari klub FC Magdeburg. Yang ketujuh, ada Kaya Simmons yang berposisi full back kiri dari klub De Graafschap. Yang kedelapan, ada Kenny van Oevelen berposisi kiper juga dari FC Volendam. Yang kesembilan, ada Luc Viskery berposisi winger dari MarCartur FC. Lalu yang kesepuluh, ada Julian Orip berposisi gelandang dari klub AS Alkmaar. Kemudian yang ke-11 ada Jayden Oosterwolde yang berposisi fullback kiri dari asal klub Fenerbahce. Dan yang ke-12 ada Daniel Klein juga berposisi kiper dari klub FC Augsburg. Ya, melihat daftar di atas, ada 3 pemain top yang dapat diandalkan untuk mengawal pertahanan Timnas Indonesia, yaitu Jensen Silt, Pascal Struijk, dan juga Jayden Oosterwolde. Dalam pola 3-4-3, racikan John Herdman, Pascal Struijk dan Jensen Silt dapat membentuk trio kukuh bersama kapten Timnas Indonesia yaitu J. Itzes di jantung pertahanan skuad Garuda. Sementara Jayden Oosterwolde dapat diperankan sebagai wingback kiri. Lalu di barisan depan di lini serang Timnas Indonesia juga semakin berbahaya seiring kehadiran Lorin Ulrich, Julian Orip, dan juga Luc Viskery, di mana nama-nama yang disebutkan terakhir sudah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan bersama klub Liga Australia MacArthur FC di musim ini. Jadi bagaimana PSSI bisa membantu John Herdman mendapatkan 12 nama di atas untuk memperkuat Timnas Indonesia? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita nantikan. Timnas Indonesia diketahui akan menjadi tuan rumah di ajang FIFA Series di tahun ini. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa saja nanti lawan yang akan dihadapi skuad Garuda? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik kita ulas. Ya, FIFA Series merupakan ajang 2 tahunan berisi pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi, di mana event ini pertama kali digelar di tahun 2024 yang lalu. Akan ada 8 negara yang menjadi host di ajang ini, yang salah satunya adalah Timnas Indonesia. Nantinya lawan-lawan Timnas Indonesia berasal dari konfederasi lain selain AFC. Timnas Indonesia sempat dikabarkan akan melawan Timnas Portugal setelah menjamu Argentina pada Juni 2023 yang lalu.
Namun sampai saat ini, isu menjajal kekuatan Portugal tersebut semakin jauh, di mana Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga menegaskan bahwa Portugal tidak akan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Series ini. Ia hanya berharap nantinya ada satu negara kuat di sepak bola yang menjadi lawan timnas Indonesia, bukan Portugal. Mudah-mudahan ada salah satu negara yang kuat di sepak bola akan ikut sebagai peserta, kata Arya di dalam pesan singkatnya kepada Detik Sport. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada November yang lalu menyambut positif keputusan FIFA untuk menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series ini. Baginya, ini menjadi kesempatan emas bagi skuad Garuda untuk menghadapi tim-tim antar benua. Saya mengapresiasi kepercayaan yang kembali diberikan FIFA kepada Indonesia. Ini menunjukkan FIFA melihat antusias federasi dan juga supporter Indonesia yang serius membangun sepak bola, serta mampu menjadi tuan rumah event berskala global, kata Erick Thohir di dalam halaman resmi PSSI kala itu. Sosok Mees Hilgers dan FC Twente kini kabarnya akan duduk bareng. Keduanya akan berdiskusi mencari solusi soal masa depan sang pemain. Melansir dari Vetbal Primer, menurut laporan Tubantiat, Twente dan Mees Hilgers akan mencari penyelesaian soal kontrak sang pemain, di mana saat ini situasi bek timnas Indonesia itu memang tidak jelas. Awalnya, Mees Hilgers ingin cabut dari FC Twente di musim panas yang lalu. Namun setelah gagal pindah, klub malah menawarinya kontrak baru yang ditolak oleh Mees Hilgers. Kondisi itu malah membuat Mees Hilgers dihukum, di mana FC Twente membekukannya dan tidak memainkannya lagi di musim ini. Di tengah pengasingannya, Mees Hilgers juga malah mengalami cedera ACL di saat berlatih. Situasi itu yang membuat FC Twente kabarnya siap menggelar diskusi untuk mencari solusi. Iya, kontrak Mees Hilgers sendiri akan habis di akhir musim nanti. Besar kemungkinan kesepakatan akan tercapai antara kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk memecahkan kebuntuan, tulis Tubantia. Klub merasa tertekan dengan situasi ini karena Hilgers absen akibat cedera ligamen dan kontraknya akan berakhir setelah musim ini. Oleh karena itu, ada kemungkinan kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan, jelas Tubantia. Ya, Mees Hilgers memang sudah lama membela FC Twente. Ia bergabung di Tukkers sejak masih bocah di tahun 2011 atau 14 tahun yang lalu. Publik, Vietnam kini mencatat tahun 2025 sebagai era kegagalan timnas Indonesia di semua kelompok umur tim nasional di mata masyarakat Vietnam. Tahun 2025 menghadirkan banyak kenangan pahit untuk sepak bola Indonesia, khususnya di level tim nasional. Hal itu memang tak dapat dipungkiri, di mana kegagalan sepak bola di kancah Asia Tenggara hingga dunia memicu gejolak tersendiri di tanah air. Dimulai dari pergantian coach Shin Tae-yang dan diangkatnya Patrick Kluivert sebagai juru nahkoda baru tim nasional senior. Dampaknya juga dirasakan timnas U23, di mana sebagai pelatih kepala kelompok umur ini yang dipilih adalah Gerald van Berg, alih-alih panen trofi. Ex-pelatih Akademi Ajax itu memaksa Indonesia menelan 2 kali kegagalan dalam waktu relatif singkat. Pertama, gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 sebagai tim tuan rumah, dan disusul gagal lolos ke Piala Asia U23. Dari sinilah ejekan maut media Vietnam dimulai, di mana Indonesia dicap mengalami kekalahan memalukan, hingga hancurnya impian ke Piala Dunia. Tahun 2025 menjadi kenangan pahit bagi sepak bola Indonesia, tulis The Tao 247. Baik tim nasional maupun tim U23 mengalami kekalahan memalukan. Mimpi Piala Dunia mereka hancur, dan kualifikasi ke kompetisi Eropa pupus, turur media Vietnam itu. Ya, di mata Vietnam, luka yang didapat sepak bola Indonesia masih tidak sebanding dengan prestasi yang dapat ditorehkannya. Tahun 2025 berakhir dengan terlalu banyak luka bagi sepak bola Indonesia. Tahun yang dikenang bukan karena prestasi, tetapi karena keruntuhan total dari tim nasional hingga level junior, tulis The Tau 247 lagi. Ya, puncaknya bukan lagi kegagalan timnas senior putaran final Piala Dunia, akan tetapi drama internal yang terjadi di tubuh federasi. Indonesia sudah jatuh karena gagal ke panggung dunia, tetapi semakin terpuruk setelah terjerembab ke jurang kekecewaan. Kebijakan federasi disorot. Keputusan memecat coach Shin Tae-yang dan menggantinya dengan Patrick Kluivert dinilai sebagai blunder terbesar. Menurut media Vietnam ini, pergantian pelatih dari coach Shin Tae-yang ke Patrick Kluivert justru membuat Indonesia kehilangan identitas. Dari bercita-cita mencapai puncak kontinental, sepak bola Indonesia telah terpuruk ke dalam jurang kekecewaan. Masalah-masalah mendasar, mulai dari tata kelola yang buruk dan kebijakan personel yang tidak stabil, hingga tekanan media yang sangat besar, telah menyebabkan kehancuran diri sendiri. Di bawah kepemimpinan Kluivert, Indonesia bermain tidak konsisten, kehilangan identitas, dan tersingkir di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, tulis media itu. Ya, publik tanah air kini berharap penunjukan pelatih baru tim nasional akan membawa sepak bola tanah air ke arah yang lebih baik. Ex-pelatih timnas Kanada yaitu John Hartman, kini menjadi kandidat kuat pelatih timnas Indonesia yang baru. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.